Sementara itu pemirsa, motif ledakan di rumah Ketua KPPS di Pamekasan, Jawa Timur terbongkar. Ternyata tidak terkait dengan tugas sebagai panitia pemilihan suara, melainkan dilatari dendam pribadi terhadap keluarga korban. Rumah Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara KPPS TPS 6 Desa Nyalabudaya Pamekasan, Jawa Timur ini porak-poranda. Lantai hancur, jendela pecah, meteran listrik rusak, diduga akibat ledakan bom. Ledakan terjadi dini hari ketika Kusyairi, sang pemilik rumah, masih tidur lelap di rumahnya yang lain yang letaknya berdekatan. Tetangga pun langsung berdatangan mengetahui kejadian tersebut. Untungnya tak ada korban luka maupun korban jiwa. Karena peristiwa berlangsung tak lama usai pemilu, sempat muncul dugaan hal tersebut terkait dengan tugas Kusyairi sebagai ketua KPPS. Di sisi lain, kala itu Kusyairi pun tak tahu pasti sebab musababnya. Saya juga tidak bisa memprediksi masalah itu. Cuma tidak apa ya. Saya kira ya mungkin ada unsur dendam ke saya, bisa saja. Kalau dikait-kaitkan dengan pemilu saya rasa enggak. Karena apa? Saya sudah melaksanakan sebagaimana mestinya, ikut aturan kan. Dalam olah tempat kejadian perkara, tim lapor Polda Jawa Timur mengamankan sejumlah barang bukti. Penyelidikan juga masih dilakukan terkait jenis bahan peledak, pelaku dan motifnya. Ini masih proses penyelidikan, Mas ya. Masih kita dalami. Jadi apa penyebabnya, ya, bom jenis apa, ini masih kita dalami, masih kita selidiki. Kemudian juga motifnya apa, ini kami masih mengumpulkan bukti dan keterangan dari saksi-saksi yang ada di sekitar lokasi. Tak lama kasus ini pun jadi terang benderang. Aparat Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Jawa Timur meringkus 3 pria yang kemudian jadi tersangka. Masing-masing adalah dalang atau otak kejahatan, perakit bom ikan alias bondet berdaya ledak rendah, dan eksekutor. Satu di antara tersangka tinggal satu desa dengan Kusyairi. Eksekutor berinisial S mendapat 2 bom ikan dari dalang kejahatan dengan upah Rp500.000. Sedangkan dalang membeli bom ikan dari tersangka berinisial AR seharga Rp150.000 pada Lebaran tahun lalu. 2 bondet itulah yang diletakkan eksekutor di lokasi kejadian hingga meledak. Motif kasus ini ternyata sama sekali tak terkait dengan pemilu 2024. Kasus ini dilatari dendam. Dalang kejahatan berinisial A menduga anak korban menjadi informan polisi. Ia curiga anak ketua KPPS itu melaporkannya ke Polres Pamekasan hingga menyebabkannya ditangkap dalam kasus narkoba tahun 2019. Ini anak Pak Kusyairi, KPPS di desa itu, karena tahun 2019 tersangka A tadi itu pernah ditangkap narkoba di Polres Pamekasan. Yang bersangkutan mencurigai bahwa korban Ferry ini yang menginformasikan kepada Polres Pamekasan. Dari tangan para tersangka, polisi menyita barang baku pembuatan bom bubuk mesiu, potasium, dan bahan peledak mercon. Ancaman hukumannya tidak main-main. 3 tersangka dijerat Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman penjara maksimal 20 tahun. Tim Liputan melaporkan.